Tuh, opo kok mesti koyo ngene lho, Rek. Drama mesti drama di menit-menit akhir. Paulo Jantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sport olahraga bagi pecinta sepak bola tanah air dimanapun kalian berada. Semoga di hari ini kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperlancar segala urusannya dan dilimpahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas pertandingan yang sudah berakhir antara Borneo FC melawan Persebaya Surabaya dengan skor 2-1. Gol diciptakan oleh Tony Firmansyah, wonderkid 19 tahun milik pemain Persebaya Surabaya ini, dan gol balasan itu diciptakan oleh Kasim Botan, gol bunuh diri blunder, sangat disayangkan ya. Dan menit ke 96 di injury time akhirnya Ainul Zikran berhasil membawa Borneo FC mendapatkan kado ulang tahunnya yang spesial di 10 tahun anniversary. Ini adalah unbeaten ke-17, mengukuhkan posisi dari Borneo FC, mengemas 66 poin dari 28 match pertandingan serta memastikan diri salah satu tim yang sudah mendapatkan slot jatah AFC di pekan BRI, tapi sudah memastikan diri mendapatkan satu tiket AFC untuk bermain dari wakil Indonesia ya. Dan sementara Persebaya Surabaya dengan hasil ini menambah rekor buruk. Sebelumnya itu Persebaya Surabaya itu mempunyai rekor 9 kali unbeaten, dan semalam itu akhirnya rekor yang bagus tersebut harus putus ya. Dan ini adalah kekalahan perdana di tangan Paul Muster. Sebenarnya kehadiran Paul Muster ini cukup baik ya, terutama untuk tim Persebaya Surabaya ya. Jadi visi misinya itu jelas, terus taktiknya itu mudah dipahami oleh pemain Persebaya Surabaya. Sedikit saja kita akan membahas pertandingan semalam itu. Menurutku Persebaya Surabaya semalam itu begitu tampil luar biasa yo. Tampil luar biasa meskipun mereka tampil tidak di kandang atau di home base, tapi away di kandang Borneo, tapi mereka menunjukkan permainan yang luar biasa dan enak ditonton yo. Jadi mentalitas para pemain Persebaya Surabaya itu terlihat yo. Padahal iki bukan kandangnya, tapi permainan itu enak ditonton. Skill dari individu, terus chemistry para pemain juga sudah mulai padu ya. Terutama fisik ya, terutama fisik semalam itu 90 menit itu Persebaya Surabaya itu luar biasa fisiknya, gak kendor gitu loh. Apalagi Paul Muster di babak kedua itu memasukkan darah-darah muda, darah-darah segar, sebut saja dari ono Rival Wahyudi, terus Tony Firmansyah ambek Kasim Botan, dan terbukti membuahkan hasil ya. Jadi menit 86 itu Persebaya Surabaya itu unggul dengan tendangan spekulasi dari kotak penalti. Coba lihat Persebaya menang iku gol indah iku, waduh sangat begitu luar biasa. Tapi yo mari gol iku menit 86 iku sangat menyayangkan sih aku. Soalnya para pemain Persebaya Surabaya iku meluapkan kegembiraannya iku begitu luar biasa. Padahal pertandingan ini belum berakhir dan mereka tahu kalau mereka itu bermain di Borneo, kandang dari pusamanya iki. Soalnya kan selama wasit belum meniupkan peluit, berarti di kono masih ada kesempatan Borneo FC untuk membalas ya. Dan bener wis di menit ke 92 iki wis tak wanti-wanti ya. Dan iki bener-bener drama. Kasim Botan salah mengantisipasi bola dan berbuah gol untuk Borneo FC. Dan coba ngono lho. Apa pemain Persebaya Surabaya nggak iso fokus ngono. Dan di sini nggak iso menyalahkan pelatih ya, nggak iso menyalahkan seorang pelatih Paul Muster, karena kalau gol bunuh diri itu sudah di luar kuasa seorang pelatih. Dan ini benar-benar human error yang harus diperbaiki di game-game selanjutnya oleh seorang Kasim Botan. Dia harus introspeksi dalam pertandingan semalam ini. Meskipun semalam Persebaya menunjukkan permainan yang praktis dan full defense, sesekali mengandalkan counter attack, tapi lihat saja permainan Persebaya Surabaya kok mengalir dari bawah ke depan ya. Aliran bola itu enak ditonton, apalagi kita melihat seorang Duarte, terus seorang Bruno, terus di kono ono M Iqbal pisan, terus barisan lini pertahanan Persebaya itu kok kuat. Apalagi menurutku semalam itu MOTM itu jatuh dan patut dilayangkan
menurutku kepada kiper yaitu Cak Andik, kiper pelapis dari Persebaya Surabaya. Kenapa? Meskipun pemain ini atau kiper ini kurang tinggi, tapi responnya itu cukup baik menurutku. Respon terus reading the game, membaca situasi permainan di lapangan yang terjadi saat itu. Terus kiper iki duel atas mesti menang, padahal postur tubuh itu tidak terlalu tinggi tapi bisa merepotkan barisan lini depan dari Borneo FC yang memiliki postur atau tinggi badan jangkung gitu. Jadi man of the match layaklah dilayangkan kepada Cak Andik menurutku ya. Jadi dari peluang Borneo FC dari 12 tembakan tepatnya 6 sing on target itu berhasil digagalkan oleh Cak Andik. Wow, luar biasa. Meskipun Persebaya Surabaya kalah, tapi penampilan Cak Andik patut dan layak untuk mendapatkan man of the match ya. Jika Persebaya Surabaya mengalami gol bunuh diri, malah ndek kono ono drama itu kenapa Paulo Victor ikut terpancing emosinya, padahal kan Paulo Victor itu sebelumnya sudah mengantongi kartu kuning gitu. Apa dia lupa, apa dia pikun, apa ya, malah dia ikut terprovokasi dengan pemain Borneo FC. Terus yang kedua itu aku menyayangkan bad attitude dari seorang Adam Alis, padahal pemain ini adalah pemain senior, pemain timnas Indonesia. Seharusnya kan Adam Alis itu bisa memberikan contoh yang baik kepada pemain-pemain, soalnya kan mengingat dia sekarang berada di timnas senior dan pemain timnas Indonesia. Seharusnya dia bisa memberikan attitude yang lebih baik lagi seorang Adam Alis, gak malah memprovokasi tepuk tangan ini ya. Jadi Adam Alis salah tapi Paulo Victor malah blunder deh, cuancuk pokoknya wis. Silahkan ungkapkan ungkapan kekesalan kalian kepada Paulo Victor, jangan dia salah deh wis, keliru nemen deh, malah dia itu kepancing dari pemain Borneo FC. Dan ketika Paulo Victor keluar, wis momentum sekarang berada di Borneo FC. Alhasil kepercayaan Borneo FC untuk membalas bahkan memenangkan pertandingan ini bisa lebih besar, dan itu terbukti menit 96 Ainul Zikranku berhasil menceploskan bola ribol diceploskan di gawang Cak Andik ya. Unggul jumlah pemain lho Borneo FC ya mesti ae Persebaya kalah kan ya. Niki ya gara-gara ini ya sebab akibatnya karena Paulo Victor itu mau dikena kartu merah loh. Coba kalau Paulo Victor gak kena kartu merah, mungkin Persebaya Surabaya bisa berbicara banyak dan mungkin bahkan bisa membalas gol balasan yang diciptakan oleh gol bunuh diri mau. Tapi apalah daya ya, memang yang sesuatu yang kita harapkan ini tidak sesuai dengan kenyataan dan kita harus menerima itu. Dan selamat buat Borneo FC yang semalam sudah menang ya, kita harus menghormati apapun itu keputusan yang ada dan di lapangan kita harus terima. Dan kekalahan semalam itu Persebaya Surabaya semakin sulit menembus top 4 zone, yaitu memperebutkan 4 besar untuk tampil di Piala Asia. Tapi ya apapun bisa terjadi, nothing is impossible. Kita masih memiliki pertandingan kedepannya melawan Dewa United dan ada derby Jawa Timur melawan Arema FC. Tapi sayangnya Igu Paulo Hendrike tidak bisa bermain dan cukup merugikan Persebaya Surabaya, karena Persebaya Surabaya ini di momen-momen krusial ini membutuhkan poin-poin penting untuk mendongkrak dan bisa merangsek ke papan atas ya. Untuk sementara posisi klasemen Persebaya ndek pancet nyaman di peringkat ke-10 ya. Oke, sekian ulasan pertandingan semalam ya. Apa menurutmu tentang pertandingan semalam? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Mohon maaf apabila ada tutur ucapan yang keliru, mohon dimaafkan. Silahkan dikoreksi bareng-bareng. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satunya lagi. Wani.